Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas salah satu anime yang berjudul Spy Kyousetsu berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Spy Classroom. Oke guys, admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah 9 hari kedatangan para gadis ke istana Kakero, di lorong lantai 2 mereka saat ini akan melakukan sebuah rencana untuk mencoba mengalahkan Klaus yang saat ini berada di kamar mandi. Ketika persiapan mereka sudah matang, Thea memberi instruksi untuk menyerang Klaus. Hal itu mereka lakukan karena pelatihan yang Klaus berikan agak tidak logis, di mana Klaus meminta mereka untuk mengalahkannya. Scene pun berpindah. Alasan untuk ini terjadi 5 hari yang lalu, pagi hari keempat sejak Lily dan yang lainnya tiba. Gadis-gadis Tomoshibi terperangah ketika mereka duduk di ruang pertemuan istana Kakero. Ketika Klaus sekali lagi memanggil gadis-gadis itu bersama, dia menulis "kalahkan aku" di papan tulis dan berjalan pergi. Juga hidup bersama di Kakero, mereka menerima beberapa aturan yang baru. Salah satu gadis menyuarakan kebingungannya, namun gadis lainnya yang berambut bob merah yang bernama Annette bertanya apakah ini pelajaran baru yang Klaus maksudkan. Gadis berambut merah yang bernama Gret jelaskan mungkin Klaus ingin mereka berlatih bagaimana pertempuran yang sesungguhnya. Namun Thea memiringkan kepalanya dengan kebingungan, bilang tidak peduli waktunya dan metodenya jika mereka menyerang Klaus bertujuh. Thea yakin kalau tidak akan mampu melawan balik. Bahkan mereka bisa menyerang Klaus dalam tidurnya, atau mereka juga memasukkan racun ke makanannya sehingga Klaus tidak mampu melawan. Sehingga mereka bisa mencari kelemahan dan mengancamnya. Bagi Thea itu sangat mudah. Gret menanggapi kata-kata Thea dengan bilang itu terlalu terburu-buru. Thea bertanya apa maksud Gret. Dengan begitu Gret menjawab bahwa Klaus adalah salah satu mata-mata terbaik yang ada, sesuai dengan kata-katanya sendiri dan apa yang telah Klaus tunjukkan pada mereka. Bukti Klaus tahu rencana apa yang akan digunakan mata-mata lain. Mendengar itu, Thea sambil menjilat bibirnya dan tersenyum berkata, sekarang kedengarannya sangat menarik. Lebih dari setengah gadis lain setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gret. Namun Sibylla masih belum bisa mempercayai Klaus, karena Klaus buruk dalam hal mengajar. Dia mengutarakan idenya yaitu mereka bisa menyiksanya dan menyuruhnya menyerah. Setelah itu meminta Klaus untuk mencarikan bos baru. Sibylla setuju dengan ide itu, namun Sera masih belum yakin. Thea dengan gayanya yang elegan berbicara sambil mengangkat satu jarinya, memotivasi mereka semua untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada Klaus yang telah meremehkan mereka sebagai siswa rendahan yang dikeluarkan dengan menyelesaikannya dalam maksimal 10 detik. Sebagai catatan, upaya pertama mereka benar-benar hanya berlangsung 10 detik. Tepat ketika Klaus melangkah keluar dari kamarnya, gadis-gadis itu menyerangnya dengan pisau pelatihan dari langit-langit, kiri dan kanan. Ketika mereka berlari ke arahnya, mengelilinginya, dan akhirnya kaki mereka tersangkut kawat. Masing-masing dari mereka jatuh ke atas karpet terlebih dahulu. Bagi Klaus, itu tidak layak untuk bermain bersamanya. Klaus dengan acuh tak acuh berbalik membelakangi mereka, lalu pergi. Sejak saat itu, tidak ada yang mengeluh tentang metode pelatihan yang baru lagi. 5 hari telah berlalu. Berbagai metode mereka lakukan untuk bisa menyerang Klaus. Namun, yang dihasilkan adalah kekalahan berturut-turut di pihak para gadis. Klaus sama sekali tidak menunjukkan celah. Bahkan para gadis semakin kesal ketika Klaus berkata kalau itu tidak layak untuk bermain bersamanya. Atau lebih tepatnya mereka kesal dengan Klaus yang telah meremehkan mereka.
Tapi mereka bahkan tidak punya metode lain lagi. Dengan begitu, Thea memutuskan untuk menyerang Klaus selama waktu mandi. Lily masih agak ragu jika keberuntungan bagi mereka Klaus mandi seperti itu. Menanggapi itu, Thea berkata kalau dia akan bertingkah untuk membuat kopi sebelumnya, lalu menuangkannya semua ke Klaus. Bagi Thea, pria itu sederhana. Thea merasa sekarang Klaus lagi memikirkan hal mesum untuk menghukumnya. Ketika Thea meminta maaf pada Klaus sambil bertingkah genit dengan memperlihatkan dadanya. Mendengar itu, Lily berkata kalau dia mengerti, tapi itu terlihat seperti rencana dewasa. Atau lebih tepatnya Lily alergi terhadap hal mesum. Sibylla memperingatkan Lily untuk tidak begitu saja mempercayai Thea, karena Thea mungkin memiliki pandangan yang benar-benar kacau terhadap pria. Thea sambil batuk kecil bertanya apakah Sibylla sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan sikap sombong, Sibylla menunjukkan kunci di tangannya yang telah Sibylla curi dari saku Klaus. Menanggapi itu, Thea tersenyum sambil berkata, "Sempurna." Thea jelaskan selama mandi, lampu makan padam. Jendelanya akan tertutup, dan 3 orang dari lawan jenis akan memasuki ruangan. Thea yakin Klaus akan panik. Thea berkata 10 detik sampai serangan mereka. Bersama dengan kata-katanya, tim penyerang yang terdiri dari Lily dan 2 lainnya menutup mata mereka selama 10 detik untuk membiasakan kegelapan. Tepat setelah mereka membuka mata, lampu di lantai dan kamar mandi padam. Dengan begitu, operasi mereka pun dimulai. Gadis-gadis itu semua mulai berlari menuju kamar mandi. Sibylla melompat ke pintu. Seperti yang Sibylla duga, pintunya terkunci. Namun, dia sudah memiliki kunci di tangannya. Dia menyuruh Sibylla untuk cepat membukanya. Namun anehnya, pintunya tidak bisa terbuka. Sibylla kemudian mendobrak pintunya. Para gadis langsung menyerbu masuk ke dalam kamar mandi setelah pintunya roboh. Lily menemukan Klaus berdiri sambil memegang sabun di tangannya. Untungnya terlalu gelap bagi Lily melihat selangkangan Klaus. Klaus kemudian berteriak dengan sangat keras, sehingga suara itu bergema sampai telinga mereka sendiri, membuat gadis-gadis itu pun goyah. Klaus menggunakan kesempatan ini untuk melempar sabun di tangannya. Itu mendarat di kaki Lily, membuatnya pun tergelincir. Lily menjerit ketika tubuhnya terangkat ke udara, menabrak gadis-gadis lainnya yang menjerit. Kemudian mereka sama-sama terjatuh dengannya. Karena lantainya licin, membuat mereka menabrak beberapa titik. Ketiga gadis itu mencoba untuk bangkit kembali. Tetapi di tengah kegelapan ini, mereka bahkan tidak tahu di posisi apa mereka berakhir. Kaki mereka tersangkut pada kaki orang lain, dan sekali lagi pun runtuh. Thea dengan panik menyuruh Lily dan Sibylla untuk tenang. Thea berkata kalau mereka masih punya kesempatan karena Klaus tidak punya senjata atau pakaian. Klaus sambil berkata menakjubkan. Dengan banyak waktu luang dalam gerakannya, Klaus mendekati jendela. Karena gadis yang ditempatkan di atap, jendela telah tertutup. Tapi sekarang jendela telah dihancurkan oleh Klaus. Sekarang sinar matahari yang cerah memasuki kamar mandi. Klaus yang masih telanjang berbalik untuk menghadap mereka. Klaus memuji kegigihan mereka, namun rencana mereka itu masih kurang. Klaus menasihati mereka untuk melakukan targetnya seperti binatang buas. Bagi Klaus, mereka masih belum cukup untuk menantang misi mustahil. Namun Sibylla dengan nada perintah menyuruh Klaus untuk memakai handuk terlebih dahulu. Klaus menanggapi dengan berkata, kalau seseorang mata-mata tidak akan terganggu saat mereka telanjang. Kemudian Klaus meletakkan handuk di pinggangnya. Untuk sesaat, Lily merasa melihat ekspresi kecewa di wajahnya. Klaus memberitahu mereka kalau dia masih memiliki poin peningkatan. Jadi Klaus menyuruh mereka untuk menyerangnya lagi dalam 12 jam terakhir. Thea tertawa. Thea tidak akan membiarkan Klaus kabur begitu saja. Thea bilang mereka memang mendobrak pintu kamar mandi. Tetapi pintu ke ruang ganti memiliki kunci angka. Klaus berjalan melewati gadis-gadis itu, meletakkan tangannya di pintu ke ruang ganti.
Untungnya Klaus punya kunci utama. Dalam sekejap mata, kunci pun terbuka. Memiliki kunci utama untuk kunci angka tidak masuk akal, tetapi Klaus tidak memberikan penjelasan apapun dan hanya melangkah keluar. Kemudian berbalik sekali lagi. Klaus bilang kalau dia lupa memberitahu sesuatu pada mereka. Klaus berkata kalau dia tidak keberatan diserang sebagai pelajaran mereka. Namun Klaus peringatkan untuk tidak mengulangi yang satu ini, karena itu terdapat sesuatu motif yang tidak murni. Para gadis menjawab kalau di antara mereka tidak punya motif seperti itu. Meskipun tidak tahu apakah dia serius atau tidak, gadis-gadis itu hanya bisa menghela nafas dalam kekalahan, karena mereka menderita kekalahan berturut-turut. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.